Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai untuk belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ayo dipimpin seperti biasa. Siapa yang pimpin? Ayo sebelum mulai. Belajar, mari kita berdoa supaya kami masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunjuk tangannya. Aisyah, Al-Hafiz, Ana Madania, Andini Sekar, Hadir, Bu. Azara Kesha, Hadir, Bu. Devi Maulidia, Erlan Gadi, Hadir, Bu. Hafiz, Intan, Joko Prasetyo, Karina. Sebelum kita mulai materi, kita melihat ada pohon yang harganya mahal sekali. Berarti dia sudah punya nilai. Nilainya, ada nilainya, ya, karena pohon tersebut bentuknya punya ciri tersendiri, jadi dia bernilai. Jadi apa itu nilai? Ya, kita lihat videonya. Janda bolong masih menjadi tren pada tahun 2021 karena memiliki warna daun yang lebih dari satu, seperti kombinasi hijau dan kuning. Dan berikut ini adalah 8 jenis monstera yang paling populer dan harganya. Yang pertama yaitu Monstera deliciosa. Harga Monstera deliciosa mulai dari 50.000 hingga 1 juta rupiah. Bentuk daunnya menyerupai hati dan memiliki ukuran yang besar. Sama seperti daun pada tumbuhan lainnya, warna daun dari jenis Monstera deliciosa ini adalah hijau. Yang kedua yaitu Monstera borsigiana. Kisaran harga jual Monstera borsigiana di pasaran adalah dari 100.000 hingga 1 juta rupiah. Bentuk dan model permukaan daunnya sangat mirip dengan Monstera deliciosa. Hanya saja, ukuran daun jenis Monstera borsigiana lebih kecil dan lubang-lubangnya lebih berjarak, sehingga terlihat simpel. Karena ukurannya yang kecil, batang tanaman Monstera jenis ini cenderung lebih lunak, sehingga Monstera ini akan tumbuh menjuntai. Dengan demikian, kamu pun bisa menghiasi teras ataupun balkon rumah dengan menggunakan Monstera borsigiana yang cantik ini. Yang ketiga yaitu Monstera variegata. Kisaran harga jual lebih mahal, yaitu 1 juta hingga 200 juta rupiah, tergantung dari keindahan daunnya. Jenis Monstera yang ini terlihat sangat unik
karena daunnya terdiri dari warna hijau dan putih kekuningan yang tidak beraturan dan tidak sama antara helai daun yang satu dengan yang lainnya. Untuk ukurannya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan Monstera deliciosa. Keunikan inilah yang menjadikan jenis Monstera variegata dipatok dengan harga yang tinggi. Yang keempat yaitu Monstera obliqua. Kisaran harga dari Monstera obliqua ini adalah 40 juta rupiah per daunnya. Jenis Monstera ini merupakan salah satu jenis yang paling sulit ditemui karena keberadaannya yang cukup langka. Ciri-ciri jenis Monstera ini adalah memiliki ukuran daun yang kecil dengan motif lubang besar di permukaannya. Selain itu, helai daun Monstera obliqua juga lebih tipis, setipis kertas dibandingkan jenis lainnya. Berkat ukurannya yang mungil, Anda bisa meletakkan tanaman hias Monstera di atas meja ruang tamu. Setelah kalian tadi nonton video tadi tentang pohon yang bernilai, berharganya sampai ada yang berjuta-juta, berarti pohon itu punya nilai tersendiri, ya, nilai keindahan, nilai harganya, ya kan, dan nilai suka atau tidak. Karena dinamis itu sesuai dengan orangnya. Misalkan orang itu punya duit, bisa dibeli. Kalau nggak punya duit, kalau dia suka, pasti dia akan beli. Yang itu namanya barang itu bernilai. Ya, dijelaskan lagi tentang nilai tadi. Kalian tentu pernah mendengar orang berkata, orang itu baik, barang itu berharga, barang itu bernilai. Sesuatu dikatakan berharga, bernilai dan juga baik, tidak hal itu berguna, bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain dalam bermasyarakat. Itu namanya nilai. Paham? Tadi kita lihat pohon tadi. Ya, orang itu suka pasti dibeli berapapun karena dia suka, barang itu berharga. Kemudian contohnya tentang ketaatan, keramahan, kesopanan, kecantikan, jiwa, kebersihan dan keindahan merupakan contoh nilai dalam sosiologi. Paham? Nah, sekarang jenis-jenis nilai sosial yang tadi, ya, nilai itu kita bagi atas 3. Nilai material, nilai kita, dan nilai rohani. Coba Putri, nilai material dibaca. Nilai material adalah segala hal yang bermanfaat bagi jasmani manusia seperti makanan dan pakaian. Contohnya makanan dan pakaian. Nilai material adalah sesuatu yang dipergunakan untuk rohani dan jasmani. Itu namanya nilai apa? Nilai material. Paham? Kalau sini contohnya apa tadi? Enggak ada ya. Emas, berlian, nuklir dan sebagainya. Ya. Kemudian nilai kita. Coba nih, baca. Nilai kita merupakan segala hal yang bisa digunakan manusia untuk melakukan kegiatan atau misalnya jaring untuk nelayan, payung, mesin hujan dan lain sebagainya. Nilai kita merupakan segala hal yang bisa digunakan manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas, misalnya jaring untuk nelayan, payung ketika musim hujan, dan lain sebagainya. Nilai yang dipergunakan atau apa tadi? Nilai yang bermanfaat untuk rohani kita. Misalkan tadi apa? Sholat, kemudian mengaji, ya kan? Itu adalah nilai kerohanian buat rohani kita. Paham? Ya, jadi ngaji, sholat itu adalah nilai untuk rohani kita masing-masing. Paham ya?
sekarang kita masuk pada materi tentang norma. Ya, sekarang kalian bagi kelompok untuk mengisi LKPD. Ayo, itu kasih waktu 5 menit. Ayo, yang presentasi cepat. Maju. Aktivitas 1, aturan atau ketentuan yang wajib diterapkan oleh masyarakat digunakan kepada aturan tatanan dan pengajuan norma atau peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia disebut norma kesusilaan. Mulai di dalam tindakan prinsip, anggapan maupun keyakinan yang berlaku di dalam suatu masyarakat bernilai kesopanan. Seseorang apabila melakukan norma kesusilaan maka mendapatkan. Sekarang kita masuk pada akhir dari pertemuan ini, yaitu kita akan membacakan tentang kesimpulan dari norma. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang norma? Yang dapat disimpulkan bahwa norma adalah aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang sifatnya mengikat. Aturan ini bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman dan tertib serta sentosa. Paham? Jadi kegunaan norma itu adalah aturan. Kalau ada aturan berarti hidup kita tertib, punya aturan. Ya, kalau kamu juga di rumah juga ada aturan. Bangun pagi jam berapa? Kemudian nanti bangun pagi ada aturan lagi, ya kan? Ya, cukup sekian acara Ibu hari ini. Ya, terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Kita sebelum pulang kita berdoa dulu. Ayo. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.